Harga dari sebuah kejujuran, keluarga saya yang harus menanggung malu akibat saya membuat terang penyidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Majelis Hakim, Bapak Afrizal Hadi, Bapak Ari Mulyadi, Bapak Emrandes. Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, yang terhormat tim penasihat hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Baikuni Wibowo, lahir di Pontianak. Saat ini saya berumur 37 tahun. Saya dibesarkan oleh keluarga saya dengan baik. Saya diajarkan untuk tegas dan mematuhi perintah karena saya dibesarkan oleh keluarga polisi. Ayah saya seorang polisi, beliau memiliki peran penting dalam membesarkan saya. Saya selalu dididik dengan pola asuh bermartabat. Nilai dalam keluarga dalam tumbuh kembang yang menjadi fondasi kepribadian saya. Keluarga adalah hal yang penting bagi saya. Sebagai anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan keadaan kepala keluarga seorang polisi, maka terdapat budaya yang sangat menekankan hierarki. Budaya dalam institusi yang terletak di dalam keluarga serta diri saya. Saya warga negara Indonesia. Saya lebih memilih mengabdikan diri saya di Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai aturan untuk berkontribusi dalam pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Semenjak saya menjadi polisi, ayah saya selalu mengingatkan saya untuk menjadi polisi yang baik, jangan suka memeras dan jangan suka memakan rezeki orang atau anggota. Saya selalu menerapkan hal tersebut dalam diri saya dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dalam berdinas. Selama berdinas, saya tidak pernah meminta kepada pimpinan untuk mendapatkan jabatan atau berdinas di wilayah tertentu. Saya tidak pernah meminta untuk berdinas di kota-kota besar, walaupun dalam berbagai kesempatan saya bisa meminta untuk berdinas di kota-kota besar ataupun di Pulau Jawa, seperti misalnya saat ayah saya masih berdinas di kepolisian. Saya bisa meminta bantuan ayah saya agar tidak berdinas di kota-kota besar, namun saya tidak pernah meminta untuk diprioritaskan. Saya mulai berdinas menjadi polisi sejak tahun 2006 dan saya ditempatkan pertama kali di Polda Sumatera Barat kurang lebih selama 80 tahun. Selama di Sumatera Barat saya berdinas di Polres Payakumbuh, Polres Bukit Tinggi dan Polres 50 Kota. Setelah saya lulus PTIK, saya ditempatkan di Polda Maluku kurang lebih 2 tahun, di Polres Maluku Tengah dan di Polres Kota Ambon. Setelah dari Polres Ambon, saya ditugaskan sebagai anggota di Satuan Tugas Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bareskrim Polri, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Dan selama periode tersebut, saya banyak mendapatkan penghargaan terkait pengungkapan tindak pidana perdagangan orang, antara lain dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah lulus sekolah, saya ditempatkan di Divisi Profesi dan Pengamanan di Propam Polri. Saya bisa berdinas di Jakarta karena saya memohon kepada institusi sehubungan pada saat itu anak saya sedang sakit keras dan harus mendapatkan perawatan medis yang intens yang tidak ada di tempat lain selain di Jakarta. Dan permohonan saya tersebut sesuai dengan prosedur, bukan karena pertolongan Pak Ferdi Sambo atau orang lainnya. Majelis Hakim yang saya muliakan, mohon izin, sungguhnya saya bingung harus mulai dari mana untuk menjelaskan pembelaan saya ini. Tapi saya akan berusaha untuk menyampaikan apa yang saya alami dari awal sampai persidangan hari ini. Mohon izin, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, saya dihubungi oleh Cuk Putranto untuk merapat ke Komplek Polri Duren 3, menemani yang bersangkutan di sana. Setelah bertemu dengan Cuk Putranto, yang mana menurut hemat saya saat itu kondisi Cuk Putranto terlihat panik, takut, dan tidak seperti biasanya. Saya tahu itu karena teman satu lightingnya kami kenal mulai dari pendidikan di Akpol dulu. Karena saya tidak tega melihat kondisi teman satu angkatan saya seperti itu, saya tidak berpikir panjang saat diminta untuk melihat dan mengcopy CCTV dari DVR yang saat itu saya belum tahu berasal dari mana. Setelah saya mengcopy rekaman CCTV tersebut, selanjutnya saya bersama AKBP Arif Rahman, Kompol Cuk Putranto, dan AKBP Ridwan Sopolanit menonton rekaman tersebut. Saat menonton, Cuk dan AKBP Arif Rahman kaget dan panik. Saya pun masih tidak mengetahui apa yang membuat mereka kaget
saat menonton rekaman tersebut. Pada tanggal 13 Juli 2022, saya sudah mengembalikan DVR CCTV tersebut kepada penyidik melalui AKP Irfan Widianto. Setelah saya mengembalikan CCTV tersebut, saya bertemu dengan AKBP Arif Rahman dan beliau menyampaikan kepada saya bahwa ada perintah dari Pak Ferdi Sambo untuk membersihkan file yang ada di flash disk dan di laptop, dan terdapat penekanan dari Pak Ferdi Sambo, apabila sampai bocor maka kalian berempat yang bertanggung jawab. Saat itu saya melihat ada keraguan dan beban di wajah AKBP Arif Rahman karena saya mengajukan inisiatif untuk melakukan backup, dan ternyata usulan saya tersebut disetujui oleh AKBP Arif Rahman, dan saya kemudian sepakat untuk menyimpan file backup di hard disk eksternal. Saya hanya berniat membantu Cuk Putranto yang pada saat itu menjabat sebagai Spri Kadif Propam yang dianggap orang terdekat Pak Ferdi Sambo. Dan dikarenakan saya membantu Cuk Putranto, orang banyak beranggapan, berasumsi, bahkan mengkonstruksikan bahwa saya sebagai orang terdekat Pak Ferdi Sambo. Sehingga akibat asumsi tersebut, saya adalah orang ketiga yang disidang kode etik dengan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Yang mana sesungguhnya saya tidak mengenal secara pribadi Pak Ferdi Sambo. Mohon izin yang mulia, pada saat pertama kali saya diperiksa oleh tim sus, saat itu juga saya langsung dituduh untuk melakukan pengerusakan terhadap DVR CCTV tanpa alasan atau bukti yang jelas. Hingga hari itu saya tidak paham apakah karena saya membantu Cuk Putranto yang saat itu merupakan Spri dari Kadif Propam yang dianggap orang terdekat Ferdi Sambo, sehingga saya pun dianggap memiliki kedekatan dengan Ferdi Sambo, sehingga serta-merta kami memiliki niat yang sama. Dan demikian maka pantas bagi saya untuk dituduh untuk melakukan hal tersebut. Semua tuduhan yang dibebankan kepada saya hanya berdasarkan asumsi. Tidak ada satu dasar yang logis. Jika mau melihat fakta, maka hubungan saya dengan Ferdi Sambo yaitu hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, tidak memiliki kedekatan secara pribadi. Mohon izin, pada saat pemeriksaan di Irsus, tim sus, saya sempat menyampaikan kepada salah satu perwira tinggi Polri, karena saya dari awal sudah dituduh, dan saya sampaikan apabila jenderal memerintahkan saya untuk mengakui bahwa saya yang merusak, saya siap mengakui. Saya siap mengakui apa yang tidak saya lakukan bila diperintahkan, karena bagi saya lebih baik saya menjalankan perintah daripada saya dituduh melakukan yang tidak pernah saya lakukan. Saya membantu Cuk Putranto dengan cara mengkopi rekaman CCTV yang terdapat dalam DVR yang pada saat itu belum menjadi barang bukti, dan sampai sekarang juga DVR tersebut tidak berstatus barang bukti. Selama beberapa bulan persidangan ini, saya tidak pernah melihat penetapan sita DVR Glance yang saya copy. Pada saat pertama kali diperiksa oleh penyidik, setelah laporan polisi dibuat, saya langsung menjelaskan secara rinci apa yang saya ketahui, mulai dari mengcopy, menonton, dan menyerahkan DVR kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya tidak pernah menutupi fakta, saya tidak pernah merintangi fakta. Saya memiliki niat yang tulus membantu para penyidik dengan memberikan salinan rekaman CCTV tersebut, walaupun saya harus melawan rasa takut saya untuk melawan kuasa seorang Kadif Propam. Tapi niat saya untuk membantu malah membuat saya sampai ke persidangan hari ini. Niat saya membantu penyidik malah membuat seluruh keluarga saya harus menanggung malu. Inilah satu kenyataan bahwa sekeluarga dipermalukan karena saya telah berniat baik. Mohon izin yang mulia, apabila saat itu saya tidak membantu penyidik, mengarahkan penyidik untuk membawa harddisk eksternal saya, maka kopian rekaman CCTV tersebut tidak akan pernah sampai ke persidangan hari ini. Saat datang ke rumah saya, penyidik hanya mencari flash disk yang saya gunakan untuk mengkopi rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3.
tidak ada satupun penyidik yang mengetahui bahwa saya memiliki hard disk. Saya bisa saja memilih untuk membuang hard disk tersebut atau meminta orang untuk menyingkirkan hard disk tersebut. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya dengan niat baik dan secara sukarela meminta penyidik untuk mengambil hard disk eksternal dari istri saya, kemudian membawa hard disk tersebut untuk diperiksa oleh penyidik. Saya mengetahui jelas bahwa ada file atau data hasil backupan rekaman tersebut di dalam hard disk eksternal dan polisi akan menemukannya. Mohon izin yang mulia Majelis Hakim, inilah cerita yang sebenarnya, bukan cerita yang beredar, yang banyak beredar, yaitu istri saya yang secara tidak sengaja menyerahkan hard disk seolah menanyakan apakah penyidik mau sekalian membawa hard disk, sehingga muncul istilah tangan Tuhan. Istri Kompol Baikuni tiba-tiba menyerahkan hard disk. Setelah penyidik menemukan kopian rekaman CCTV tersebut, saya langsung dijadikan tersangka. Niat saya untuk membantu malah membuat saya menjadi tersangka dan menjadi terdakwa pada persidangan hari ini. Dituntut 2 tahun penjara. Dengan analisa sederhana, karena saya diasumsikan sebagai satu-satunya yang mengakses DVR dan mengcopy DVR, maka DVR tersebut rusak. Majelis Hakim yang mulia, sekali lagi saya menjadi subjek yang dikonstruksikan dengan dasar asumsi berdasarkan fakta persidangan. Berdasarkan fakta persidangan, kegiatan mengakses dan tindakan mengcopy tidak serta-merta mengakibatkan rusaknya DVR. Pihak yang menguasai DVR CCTV bukan hanya saya, melainkan berbagai orang telah menguasainya. Setidaknya ada lebih dari 5 orang yang pernah menguasai DVR tersebut. Jumlah tersebut hanya berdasarkan keterangan orang yang mengakui, belum termasuk orang yang menguasai tetapi tidak mau mengakui. Sekali lagi, saat ini kejujuran hanya mengantarkan orang kepada keterpurukan. Tidak heran jika berbohong, tidak heran jika kemudian orang lebih memilih untuk tidak mengakui apapun, bahkan berbohong. Saya dikonstruksikan sebagai satu-satunya yang mengakses DVR. Begitu sederhana sebuah kesimpulan dan analisa, padahal DVR itu berada dalam penguasaan begitu banyak orang. Analisa tersebut tidak didukung dengan asal pengetahuan bahwa saya adalah satu-satunya orang yang mengakses DVR. Mungkin saya adalah satu-satunya orang yang mengaku telah mengakses DVR tersebut. Namun apakah itu berarti saya yang mengakses? Apakah akibat dari yang saya akses DVR tersebut mengakibatkan DVR rusak? Analisa ini melampaui berita acara forensik dan keterangan ahli forensik yang bahkan tidak mengetahui apakah penyebab DVR menampilkan pesan unallocated space atau rusak. Yang mulia Majelis Hakim, mohon pertimbangan agar yang mulia mencari keadilan bagi saya dan jangan sampai kriminalisasi berdasarkan asumsi kembali terjadi atas diri saya. Sungguhnya saya meyakini bahwa saya tidak akan menjadi tersangka dan tidak akan sampai ke persidangan pada hari ini jika pada saat itu saya tidak membantu penyidik untuk menemukan kopian rekaman CCTV tersebut. Sekaligus saya pun tidak perlu mengakui bahwa ada kegiatan mengcopy dan mengakses DVR. Saya juga meyakini persidangan ini disaksikan jutaan orang rakyat Indonesia. Saya ingin masyarakat Indonesia mendengar dan turut menyaksikan perjalanan hidup saya yang mendapat hukuman karena telah membantu penyidik. Setelah ini apabila saya mendapat hukuman, saya yakin masyarakat Indonesia akan takut dan memilih untuk diam daripada membantu para penyidik dengan apa yang mereka ketahui, karena diam akan lebih aman daripada membantu tapi mendapat hukuman. Bahwa dengan adanya kasus saya, masyarakat akan menilai betapa sulitnya berkata jujur di negeri ini karena relasi kuasa yang sangat kuat. Sulit untuk menerapkan keadilan negeri ini jika yang jujur dan tidak berkuasa akan kalah dengan yang berkuasa. Saya yang memiliki inisiatif untuk membackup video rekaman tersebut. Dengan adanya file kopian saya menambah dan meningkatkan availability dan accessibility suatu informasi elektronik. Hal ini pun dijelaskan secara rinci oleh ahli pidana
ITE, Profesor Henry Subiakto. Kemudian kopian yang merupakan hasil inisiatif tersebut telah membuat terang mengenai peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua, semakin memperkuat pengakuan saksi dan terdakwa perkara 340. File kopian hasil backupan ini termasuk daftar barang bukti yang diajukan ke pengadilan. Jika saat itu saya tidak berinisiatif untuk menyerahkan secara sukarela kepada penyidik untuk disita, maka sampai saat ini masyarakat Indonesia tidak akan pernah melihat dan dalam persidangan bahwa terdapat rekaman yang berisikan momen saat Pak Ferdi Sambo datang dan Brigadir Joshua masih hidup. Selanjutnya, pada tanggal 8 Agustus, Pak Ferdi Sambo sudah mengakui peristiwa tersebut. Bukanlah peristiwa tembak-menembak, namun terungkapnya suatu penyidikan bukan hanya berdasarkan sebuah pengakuan. File backup saya diputar di pengadilan berfungsi sebagai bukti tambahan yang mendukung kronologis saat keterangan Pak Ferdi Sambo. Bahwa tindakan mengkopi tidak termasuk tindakan yang dilarang menurut Undang-Undang ITE karena pada dasarnya kegiatan dasar transaksi elektronik pasti ada tahap mengkopi. Hal ini yang menjadikan alasan kenapa kegiatan mengkopi tidak dilarang oleh Undang-Undang ITE. Saya berharap mendapat keadilan yang nyata pada persidangan ini. Mohon izin yang mulia, setelah pemeriksaan oleh tim sus, saya diperintahkan untuk langsung masuk ke dalam penempatan khusus, yang pada saat itu pun saya belum ada surat perintah untuk penempatan khusus. Meskipun demikian, saya tetap melaksanakan perintah tersebut. Saya tidak sempat memberitahukan kepada istri dan anak-anak saya hingga istri saya mengetahui hal tersebut dari orang lain dan dari media. Selama 1 bulan di Patsus, istri saya harus berbohong kepada anak-anak saya yang baru berusia 7 tahun dan 3 tahun bahwa saya tidak pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi karena sedang bertugas di luar negeri. Tidak dapat saya bayangkan bagaimana perasaan istri saya pada saat itu. Bingung, takut untuk menghadapi ini semua sendiri. Sampai saat ini saya sangat bersyukur istri dan anak-anak saya masih kuat dan ikhlas menghadapi ini. Mereka tetap untuk tegar dan kuat walaupun sudah pasti ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilalui. Bagaimanapun juga istri dan anak-anak saya adalah pihak yang paling berdampak dengan adanya saya di sini dan dengan adanya pemberitaan di media. Saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, apakah ini adil untuk masa depan anak-anak saya, istri saya yang harus menanggung beban moral dan material akibat ini semua. Saya yakin apapun keputusan di pengadilan ini adalah yang terbaik untuk saya dan keluarga saya. Karena saya yakin kita semua akan berada di pengadilan Allah pada akhirnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada majelis hakim, penuntut umum dan tim penasihat hukum dengan penuh kesabaran memimpin sidang ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Semoga kita dan keluarga semua selalu dilindungi Allah dan segala kesalahan serta dosa kita diampuni. Hormat saya, Baikuni Bowo. Terima kasih, Yang Mulia.